Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Horor. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan kisah horor yang berjudul Keranda Mayat. Namun, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like pada video ini, dan jika kalian belum berlangganan, tekan tombol subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya dari channel ini. Baiklah, seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa saat setelah kami tiba dan saling melepas rindu, aku dan istriku langsung terkapar begitu saja. Rasa lelah setelah beberapa jam perjalanan membuat kami lebih memilih untuk rebah sebentar. Kami tidak peduli barang bawaan yang masih tertinggal di mobil, biarlah nanti diurus oleh Badawi, adik istriku. Sementara itu, Lisah, adik istriku yang paling kecil, langsung menyibukkan diri dengan membuatkan minuman dan membawakan beberapa kudapan. Kedua mertuaku pun mempersilahkan kami untuk istirahat. Tentu saja, rumah mertuaku sangatlah nyaman karena hampir 100% berbahan kayu jati. Apalagi rumah ini berada di lereng pegunungan, di mana saat kami datang, kami langsung disambut dengan hamparan tanaman sayur yang luas dan menghijau. Namun, di samping suasana yang sejuk dan nyaman itu, ada suasana horor persis di belakang rumah, di mana terdapat sebuah keranda mayat yang konon ditunggu oleh beberapa sosok astral. Jika ada warga yang akan meninggal, keranda itu kerap kali bergerak sendiri, membuat gaduh, dan terkadang terdengar suara jerit atau tangisan. Aku tidak peduli dengan cerita horor tentang keranda mayat itu. Meskipun aku pernah sekali melihat sosok kuntilanak berdiri di sana. Rasa lelah membuatku cepat terlelap. Seorang perempuan mengenakan pakaian serba putih tengah berjalan membelakangiku. Rambutnya panjang tergerai. Aku mengenal perempuan itu, dia adalah tetangga mertuaku. Aku terus mengikutinya karena aku memiliki perasaan cinta padanya. Ia lembut, ramah, dan juga cantik seperti istriku. Sayangnya, sebelum mengenal Asih, aku sudah terlebih dulu mengenal istriku. Aku masih mengikutinya, dan jalan yang kami lewati semakin gelap. Aku belum mengetahui kemana ia akan menuju, lalu tiba-tiba ia pun berhenti dan memanggil namaku tanpa menoleh sedikit pun. Aku segera mendekat. "Ya, ini aku, Mas Gunawan," jawabku meyakinkan. Sampai jarak tinggal selangkah, tiba-tiba saja ia berbalik badan. Betapa terkejutnya aku saat melihat wajahnya tampak penuh darah, tenggorokannya terlihat putus, dan dari leher yang menganga itu, darah segar menyembur deras. Aku pun terjengkang melihat sosok Asih yang mengerikan. Aku cepat berbalik arah lalu lari sekuat tenaga. Tapi belum juga 10 langkah, aku terantuk batu dan terguling. Aku membuka mata saat sayup-sayup terdengar suara gelak tawa di sekitarku. Hingga akhirnya aku sepenuhnya sadar kalau ternyata aku baru saja bermimpi dan sampai terjatuh dari dipan. Aku bermimpi tentang Asih. Aku pun duduk mengumpulkan kesadaran dan aroma kopi serta jada goreng mengusir rasa takutku. Aku melupakan sejenak tentang mimpiku. Setelah merasa bugar kembali, istriku berseru mengajakku menurunkan barang bawaan dari mobil. Aku segera memenuhi panggilan istriku. Setelah barang bawaan diturunkan, aku berniat memarkir mobil ke posisi yang lebih baik, karena posisi saat ini memang sedikit menghalang. Saat posisi mobil sudah bagus, aku pun segera turun. Namun, saat itu juga dari kaca spion tengah, aku melihat Asih tengah menangis di jok belakang. Seketika itu juga aku mengurungkan niat untuk turun. Aku menoleh ke belakang, namun di sana aku tidak lagi melihatnya. Baru beberapa jam saja di rumah mertuaku, bayangan Asih sudah melintas di ujung mata. Mengapa aku menjadi was-was? Ada rasa khawatir kalau terjadi apa-apa padanya, apalagi aku memimpikannya dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Aku ingin sekali segera berkunjung, namun sampai sore itu, istriku belum juga mengajakku ke sana.
Memang alasan kami berlibur di sini adalah karena Asih. Aku sangat merindukannya. Aku harus bertemu dengannya. Asih sering menanyakan kamu, kata Badawi sesaat sebelum kami menghabiskan ikan bakar terakhir di malam itu. Aku agak gugup mendengar pernyataan itu dan aku lantas menanyakan balik padanya. Memangnya ada apa? Pertanyaanku sebenarnya hanyalah sebuah kepura-puraan saja karena kenyataannya aku sudah tahu bahwa Asih sering menanyakan kabarku lewat sambungan telepon atau panggilan video. Aku juga tahu bahwa dia masih menyimpan rasa padaku, sebuah perasaan yang sama seperti yang kurasakan padanya. Tapi, aku memilih untuk tidak membahas lagi hal yang tidak perlu. Toh, aku bisa akrab dengan Asih karena dia merupakan sahabat dari istriku. Akrab sebagai teman biasa, jawabku. Badawi menggelengkan kepala entah apa maksudnya. Selanjutnya, kami saling terdiam dan hanya menikmati ikan bakar di tangan masing-masing hingga ikan bakar terakhir pun akhirnya habis. Setelah itu, kami memutuskan untuk beristirahat. Istriku sudah sangat terlelap ketika aku berada di sampingnya. Kupandangi wajah manisnya, wajah yang telah menemaniku selama lebih dari 2 tahun. Meskipun mataku tertuju pada wajahnya, pikiranku melayang pada Asih. Terbayang bagaimana bibirnya menari saat mengatakan kalau ia rindu, dan terbayang pula bagaimana mengerikannya saat aku bermimpi tentang dia tadi. Sejujurnya, ada sejuta perasaan yang bergejolak di dadaku. Aku merasa bersalah karena jauh di dalam lubuk hati ada perasaan yang seharusnya tercurah hanya untuk istriku, seorang perempuan desa dengan segala keanggunan dan kesederhanaannya. Aku tidak tahu kapan perasaan ini akan berakhir. Di saat pikiranku kacau itu, perlahan aku mendengar suara dari belakang rumah, suara gaduh seperti benda yang bergerak-gerak di atas kayu. Aku pertajam pendengaranku dan seketika itu juga aku terkesiap. Aku mendengar suara perempuan sedang menangis dan suara gaduh itu. Aku tidak salah dengar. Itu adalah suara keranda mayat di belakang rumah. Kata bapak mertuaku, jika keranda mayat itu bersuara gaduh atau bergerak-gerak sendiri, berarti itu pertanda bahwa akan ada orang yang meninggal. Apalagi jika disertai suara orang menangis, biasanya akan terjadi sesuatu yang tragis. Aku merinding dan ingin segera tidur. Suara gaduh disertai suara tangisan perempuan itu benar-benar membuatku ketakutan. Kesempatan untuk bertemu Asih pada akhirnya datang juga. Pagi-pagi setelah salat subuh, ternyata istriku sudah berjanji temu dengan Asih untuk sekadar jalan-jalan bersama menikmati dinginnya lereng pegunungan dengan berjalan kaki. Aku pun mulai menyusuri jalanan berbatu menuju rumah Asih yang mungil. Aku berharap dapat segera bertemu dengannya. Aku sudah tidak sabar untuk segera menjabat tangannya. Aku bahkan sedikit berlari ketika jarak semakin dekat. Pertemuan itu pun berlangsung mengharukan antara dua sahabat yang terpisah oleh jarak dan waktu. Keduanya saling berpelukan dan mengungkapkan kerinduan masing-masing, kerinduan yang sesungguhnya juga menyesakkan hatiku. Kami pun berceloteh apa saja, saling menyahut dan saling menggoda seperti layaknya teman lama yang bertemu kembali. Kami berjalan menyusuri jalan yang naik turun. Terkadang aku harus menarik tangan keduanya untuk membantu mereka melewati parit dan rintangan lainnya. Alangkah bahagianya aku andai keduanya adalah istriku. Kami pun menghabiskan waktu bersama meskipun terkadang baik Asih ataupun aku sendiri bercanda kelewat mesra. Maafkan aku istriku, bisikku dalam hati. Aku melihat arloji di tangan yang sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sejak waktu asar, Asih sudah tidak terlihat di rumah. Kemana perginya? Bahkan kedua orang tuanya pun mencoba menghubungi nomor HP-nya, namun tidak ada jawaban. Pesan singkat yang dikirimkan juga tidak dibalas. Aku menunggu kepulangannya dengan penuh kecemasan. Ketika azan maghrib berkumandang, amarahku meluap-luap. Pergi tanpa pamit adalah tindakan yang hampir tidak bisa kuampuni. Tapi sesaat setelah ia sampai di rumah, ia langsung mengiba dan meminta maaf.
Ia berdalih bahwa aku masih tidur saat ia pamit. Asih pun mencoba meluluhkan kemarahanku dengan menunjukkan beberapa ikan besar hasil tangkapannya. Aku baru saja selesai salat maghrib saat Bu Rumiem, ibunya Asih, datang ke rumah sambil menangis panik. Kami pun menanyakan apa yang terjadi, dan alangkah cemasnya aku saat Bu Rumiem menjelaskan bahwa Asih belum juga pulang. Tanpa pikir panjang, aku segera mengajak Badawi serta beberapa tetangga untuk mencari Asih. Ini jelas sebuah hal yang nyaris tidak mungkin, karena Asih jarang sekali pergi keluar hingga petang begini. Apalagi ia tidak pamit pada ibunya. Sebelumnya, aku mencoba menghubungi nomor HP-nya, namun tidak pernah terhubung. Rupanya nomornya memang sedang tidak aktif. Berbekal lampu senter dan penerangan seadanya, kami pun mulai menyebar dan menyisir tempat-tempat yang mungkin dilewati Asih. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hawa dingin yang menusuk tulang membuatku menggigil. Pencarian pun belum membuahkan hasil. Dengan penuh tanda tanya, kami bersepakat untuk kembali ke rumah masing-masing. Aku semakin cemas karena saat mampir ke rumahnya, Bu Rumiem mengatakan bahwa Asih memang belum pulang juga. Mataku yang seharusnya sudah sangat berat malam itu benar-benar sulit untuk dipejamkan. Rasa cemas masih terus menghantui. Di mana? Di mana keberadaan pujaan hatiku itu? Aku masih terbaring di ranjang ketika suara tangis seorang perempuan kembali terdengar. Bukan hanya suara tangis, tapi juga suara keranda mayat yang bergerak. Aku takut terjadi sesuatu pada Asih. Aku berusaha mengusir rasa takut itu, tetapi bayangan Asih yang berdarah-darah kembali terlintas di benakku. Aku melihat sosok Asih menangis sangat pilu. Aku pun berusaha bangun, namun suasana serba gelap. Asih, kamu di mana? Aku bertanya dengan rasa yang sangat khawatir. Tanpa sadar, aku tidak tahu kapan ia datang meminta tolong. Tapi dengan sangat jelas, aku melihat Asih tengah berdiri di pintu kamar. Aku menatapnya dengan penuh rasa yang bercampur aduk. Ia datang dengan keadaan yang sungguh mengenaskan. Aku pun memanggil namanya, lalu cepat-cepat menghampirinya. Namun, ketika aku mendekat, ia hilang begitu saja. 3 malam berturut-turut, aku selalu mendengar keranda mayat itu bersuara gaduh. Dan suara gaduh itu juga dibarengi dengan suara tangisan pilu yang menyayat hati. Meskipun begitu, aku belum sekalipun menceritakan hal ini pada istri maupun mertuaku. Suasana semakin tegang, bayang-bayang Asih dengan senyum manisnya masih sangat melekat dalam pikiranku. Pagi itu, suasana desa benar-benar gempar. Pencarian yang melibatkan tim SAR akhirnya membuahkan hasil. Asih telah ditemukan dan berita itu segera menyebar. Aku yang tidak sabar untuk bertemu dengannya justru harus menanggung kesedihan yang luar biasa. Asih memang telah ditemukan, namun dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Kondisinya pun sudah hampir membusuk. Aku meraung-raung di depan jasadnya. Aku tidak bisa menahan rasa kehilangan, air mataku tak henti-hentinya mengalir. Tidak kusangka bahwa keberadaanku di desa ini adalah untuk ikut mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Dan lebih besar dari cintaku pada istriku, kini rasa kasih itu pupus sudah. Pupus dengan cara yang sangat memilukan hati. Siapa yang tega membunuhnya? Aku masih terduduk lesu di ruang depan, terlarut dalam rasa kehilangan yang sangat mendalam. Pada saat itulah aku melihat Badawi tengah digelandang oleh beberapa orang polisi. Aku belum mendapat penjelasan ketika secara tiba-tiba istriku berteriak-teriak histeris. Beberapa orang polisi juga turut menggelandangnya. Aku berusaha mencegah dan meminta penjelasan mengapa istri dan adik iparku ditangkap. Sebelum polisi benar-benar membawa keduanya, meledaklah semua yang tersimpan selama ini. Dengan nada tinggi, istriku bersuara, aku tahu semuanya. Aku tahu kalau kamu sering menelepon Asih. Aku tahu semua, termasuk alasan sebenarnya mengapa kita berlibur di sini. Istriku mengaku, selama ini Badawi menyimpan perasaan pada Asih.
tetapi Asih lebih memilihku daripada adiknya. Dan istriku pun mengaku bahwa ia dan Badawilah yang telah membunuh Asih. Ia merasa puas bisa mencabut duri yang selama ini menancap di dalam hatinya. Mendengar ucapan istriku yang gemetar, emosiku membuncah. Tubuhku lemah, tak berdaya menerima kenyataan ini. Akulah yang menyimpan bara itu hingga kini api telah membakar segalanya. Kini aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan dua orang yang sama-sama ada di ruang hatiku. Aku kehilangan jati diri sebagai lelaki sejati. Lelaki sejati bukanlah orang yang bisa memiliki sejuta cinta, melainkan orang yang bisa menepis banyak cinta dan mempertahankan satu cinta di hatinya. Dan aku tidak termasuk dalam golongan itu. Itulah kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar di kolom komentar. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya di channel Bang Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.